Bek anyar Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, memberikan pujian atas stamina rekan-rekan setimnya dan strategi luar biasa yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Verdong yang baru pertama kali mengikuti latihan bersama skuad Garuda mengaku terkesan dengan kekuatan fisik dan semangat juang para pemain Indonesia. Impresi pertama Verdong setelah mengikuti beberapa sesi latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kelvin Verdong, pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain untuk NEC Nijmegen di Liga Belanda, memberikan pandangan positif mengenai skuad Garuda. Stamina pemain Indonesia sangat kuat, kata Verdong. Mereka memiliki daya tahan yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting di level kompetisi internasional. Strategi Shin Tae-yong. Verdong juga memuji strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ketambahan strategi dari pelatih Shin Tae-yong yang luar biasa. Saya yakin suatu saat negara ini akan ambil nama di negara-negara besar lain seperti Argentina, Spanyol, dan bahkan Prancis, ujar Verdong dengan penuh keyakinan. Menurutnya, pendekatan taktis dan metode pelatihan yang diterapkan Shin Tae-yong dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Adaptasi dan persiapan meskipun proses naturalisasinya belum selesai, Verdong sudah merasa nyaman dan diterima di dalam tim. Saya merasa diterima dengan baik oleh tim. Semua pemain sangat ramah dan mendukung, dan itu membuat adaptasi saya menjadi lebih mudah, ungkapnya. Verdong juga menyatakan bahwa ia merasa fit dan siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dengan kondisi fisik saya yang prima, saya berharap bisa segera membantu tim dalam pertandingan resmi. Tambahnya, harapan masa depan Verdong optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pemain-pemain muda yang berbakat dan pelatih yang hebat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia dan dunia, tegasnya. Dia juga berharap proses naturalisasinya dapat segera diselesaikan agar ia bisa berkontribusi lebih maksimal dalam pertandingan-pertandingan penting mendatang. Dukungan tim dan masyarakat. Verdong menyadari pentingnya dukungan dari seluruh elemen tim dan masyarakat Indonesia. Dukungan dari rekan-rekan setim dan masyarakat sangat berarti bagi saya. Itu memberikan semangat tambahan untuk berjuang lebih keras, katanya. Persiapan intensif Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran Kelvin Verdong dan peran strategis Shin Tae-yong. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang berjalan dengan intensitas tinggi untuk Timnas Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran pemain keturunan Indonesia Belanda, Kelvin Verdong, yang resmi mengikuti latihan perdananya bersama skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Mei 2024, kehadiran Kelvin Verdong dan proses naturalisasi Kelvin Verdong, yang bermain untuk NEC Nijmegen di Liga Belanda, menunjukkan performa impresif dengan 33 penampilan, 2 gol, dan 2 assist di musim 2023-2024. Meski proses naturalisasinya belum selesai, pelatih Shin Tae-yong meminta Verdong untuk mengikuti latihan guna menilai kondisi fisiknya dan membantu adaptasinya dengan tim. Kehadiran Verdong diharapkan memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, menjelaskan bahwa kehadiran Verdong dalam latihan adalah permintaan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Pelatih ingin dia segera beradaptasi dengan tim sambil menunggu proses naturalisasi selesai, ungkap Sumarji. Pratama Arhan, bek kiri andalan timnas Indonesia, menyambut positif kedatangan Verdong. Persaingan di tim bagus untuk perkembangan saya. Saya bisa belajar dari pengalaman Verdong yang bermain di Eropa, ujarnya. Perjalanan karir Kelvin Verdong, yang kini berusia 26 tahun, mengawali karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub besar di Belanda. Setelah beberapa tahun di tim junior, Verdong dipromosikan ke tim utama dan mulai menarik perhatian berkat penampilannya yang solid sebagai bek kiri. Pengalamannya bermain di Eredivisie, kompetisi tertinggi di Belanda, memberikan Verdong modal besar untuk bersaing di tingkat internasional. Selain Feyenoord, Verdong juga pernah dipinjamkan ke beberapa klub lain seperti PSV Zwolle dan FC Twente sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di NEC, Verdong menemukan performa terbaiknya dan menjadi salah satu pilar penting tim dalam 2 musim terakhir. Di musim 2023-2024, Verdong tampil dalam 33 pertandingan liga dengan total 2.856 menit bermain, menyumbang 2 gol dan 2 assist.
Hanya absen 1 kali karena akumulasi kartu kuning, Verdonk menunjukkan konsistensi sebagai pemain kunci dalam tim besutan Rogier Meijer. Kehadirannya di lapangan tak hanya membantu NEC Nijmegen finish di posisi ke-6 klasemen akhir, namun juga mencapai final Piala KNVB. Sambutan hangat dari Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk mengaku senang dan merasa diterima dengan baik oleh rekan-rekannya di Timnas Indonesia. "Bagus, dia, Shin Tae-yong, memperkenalkan saya kepada para pemain," ucap Verdonk saat ditemui media seusai latihan. "Saya merasa diterima oleh tim karena dia," tambah pemain kelahiran Belanda tersebut. Selama latihan, Verdonk banyak meminta saran dari Ragnar Oratmangoen, sesama pemain yang juga berkarier di Belanda. Verdonk saat ini membela NEC Nijmegen, sementara Oratmangoen berseragam Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. "Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar Oratmangoen sebelumnya dan dia memberi saya banyak informasi tentang apa yang ada di sini," tutur Verdonk. Latihan bersama skuad Garuda berjalan lancar menurut Verdonk. "Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan," kata Verdonk. "Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus," lanjut mantan pemain Feyenoord itu. Verdonk juga menyatakan bahwa kondisinya saat ini sangat bugar karena selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen. Ia mencatatkan 40 penampilan dengan 2 gol dan 3 assist di musim 2023-2024. "Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, Eredivisie. Jadi saya merasa fit," ujarnya. Persaingan positif di posisi bek kiri. Pratama Arhan menilai persaingan dengan Verdonk akan membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. "Persaingan di tim bagus untuk perkembangan saya. Saya bisa belajar dari pengalaman Verdonk yang bermain di Eropa," ujarnya. Arhan dan Verdonk akan bersaing memperebutkan posisi bek kiri dalam laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 serta pertandingan kualifikasi melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Strategi Shin Tae-yong dalam pemilihan kiper. Selain penambahan Verdonk, pelatih Shin Tae-yong juga melakukan perubahan di posisi kiper dengan memanggil Nadeo Argawinata untuk menggantikan Martin Paes. Paes, yang baru resmi menjadi WNI pada April lalu, belum bisa bergabung karena proses perpindahan asosiasinya dari FIFA masih tertunda. Paes memiliki pengalaman bermain di level tinggi dengan riwayat karir di FC Utrecht dan FC Dallas. Namun, tanpa perpindahan asosiasi yang sah, dia belum bisa membela tim Garuda di ajang resmi. Dalam persiapan menuju kualifikasi, Shin Tae-yong awalnya hanya memanggil 2 kiper, yaitu Hernando Ari dari Persebaya dan Adi Satyo dari PSIS. Keduanya berbagi menit bermain dalam pertandingan kualifikasi melawan Vietnam pada Maret lalu. Nadeo, yang sebelumnya dicoret dari skuad karena performa yang kurang memuaskan, kini mendapat kesempatan lagi. "Kami berharap Nadeo dapat memberikan performa terbaiknya dan membantu timnas dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Harapan dan target timnas Indonesia dengan tambahan pemain berpengalaman seperti Verdonk dan penyesuaian di posisi kiper, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal di laga kualifikasi mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, optimistis bahwa proses naturalisasi Verdonk akan segera selesai sehingga ia bisa dimainkan dalam pertandingan penting tersebut. Pelatih Shin Tae-yong menyiapkan Verdonk untuk 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dukungan dan harapan masyarakat Indonesia menjadi semangat tambahan bagi para pemain untuk berjuang di lapangan. Kesiapan Timnas Indonesia terus berlatih intensif di bawah asuhan Shin Tae-yong, dengan harapan besar untuk mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus utama tim saat ini adalah menjaga kondisi fisik dan mental para pemain agar siap menghadapi tantangan di pertandingan resmi. Selain latihan teknis dan taktis, Shin Tae-yong juga memberikan perhatian pada aspek kebugaran dan pemulihan pemain untuk memastikan mereka dalam kondisi terbaik. Dukungan masyarakat dan pemerintah. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam persiapan timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan dukungannya terhadap timnas dan berharap proses naturalisasi Kelvin Verdonk bisa diselesaikan secepat mungkin. "Kami optimistis Verdonk akan bisa dimainkan setidaknya dalam pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024,
ujar Dito, potensi dan kontribusi Kelvin Verdonk dengan performa gemilang yang telah ditunjukkannya di Liga Belanda. Verdonk diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia dan membantu mencapai target di kompetisi internasional. Kehadirannya tidak hanya menambah kekuatan di lini belakang, tetapi juga memberikan pengalaman bermain di level tinggi yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Verdonk sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan berharap proses naturalisasinya segera selesai. Harapan saya proses naturalisasi ini bisa diselesaikan secepat mungkin, ujarnya. Tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Dengan lawan-lawan kuat seperti Irak dan Filipina di babak awal, tim Garuda harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk lolos ke putaran berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi lawan-lawan tersebut, termasuk penambahan pemain baru dan perubahan taktik, analisis pertandingan dan strategi dalam laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Timnas Indonesia akan menguji formasi dan strategi yang telah dipersiapkan. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Verdonk untuk menunjukkan